Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Di sini saya mempresentasikan mengenai market value creation dengan materi balance scorecard. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Niputu Intan Permatasari dengan NIM 211101015 dari kelas MPA semester 6 Universitas Dianapura. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang pengertian balance scorecard. Yang kedua, fungsi dari balance scorecard. Kemudian ada perspektif dari balance scorecard. Kemudian langkah-langkah membuat balance scorecard. Yang kelima yaitu studi kasus teknik analisis balance scorecard. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai tugas dalam materi balance scorecard. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari balance scorecard. Balance scorecard merupakan kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990-an. Tujuan dari balance scorecard yaitu memberikan gambaran yang seimbang tentang kinerja organisasi dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan non-keuangan. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi balance scorecard, yaitu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu mengukur kinerja. Balance scorecard membantu organisasi untuk mengukur kinerja agar lebih komprehensif daripada hanya berfokus pada aspek keuangan. Yang kedua ada mengintegrasi strategi. Dengan memahami dan mengukur berbagai aspek kinerja, balance scorecard membantu organisasi mengintegrasikan strategi dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada mengelola kinerja, yaitu alat ini membantu organisasi mengelola kinerja dengan lebih baik melalui pemantauan dan pengukuran kinerja secara teratur. Dan yang terakhir ada komitmen pada karyawan. Dengan mengukur kinerja dalam berbagai aspek, balance scorecard dapat membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perspektif dari balance scorecard. Ada 4 perspektif utama dalam balance scorecard yang membantu organisasi dalam mengukur dan mengelola kinerja secara holistik. Dengan mengintegrasikan keempat perspektif ini, balance scorecard membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja. Balance scorecard yaitu perspektifnya ada 4, di antaranya perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses internal, dan perspektif keuangan. Di sini saya akan menjelaskan keempat perspektif tersebut, yaitu yang pertama perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, termasuk pengukuran kinerja yang berkaitan dengan inovasi, pengembangan karyawan, dan kapasitas untuk pertumbuhan masa depan. Kemudian ada perspektif keuangan, yaitu melibatkan pengukuran kinerja finansial seperti peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan profitabilitas. Kemudian ketiga ada perspektif proses internal. Di sini fokusnya merupakan pada proses internal organisasi yang berkontribusi untuk mencapai tujuan keuangan dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada perspektif pelanggan, yaitu memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan untuk pelanggan, seperti kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan pangsa pasar. Kemudian saya juga akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat balance scorecard, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan strategi, kemudian identifikasi indikator kinerja kunci, kemudian menentukan target dan ukuran, serta kumpulkan data, kemudian menganalisis dan evaluasi, mengambil tindakan korektif, dan yang terakhir yaitu komunikasikan dan monitor. Yang kelima yaitu saya juga akan menjelaskan mengenai studi kasus. Di sini saya mengambil contoh studi kasus yaitu penerapan balance scorecard untuk implementasi strategi dan kontrol sistem di PT Quantra Mitra Solusindo. Yang itu menyebutkan strategi merupakan hal yang mendasar dan sangat penting bagi perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari berdirinya suatu perusahaan. Bahkan, pentingnya strategi bukan hanya untuk mencapai tujuan, melainkan juga untuk keberlangsungan perusahaan.
Di sini memiliki tujuan untuk membantu dalam merancang konsep kerangka balance scorecard yang akan diterapkan untuk implementasi strategi dan kontrol sistem di PT Quadra Mitra Solusindo. Kemudian metode penelitian ini digunakan pada penelitian merupakan metode kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka balance scorecard dapat membantu dalam menerjemahkan visi dan misi perusahaan menjadi tujuan operasional yang terukur, serta membantu dalam mengukur efektivitas implementasi strategi perusahaan sehingga dapat meningkatkan performa perusahaan dan mengontrol efektivitas implementasi strategi. Kemudian di sini juga akan menjelaskan visi dan misi, kemudian perspektif dari PT Quadra Mitra Solusindo. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Quadra Mitra Solusindo, yaitu visinya menjadikan perusahaan dan juga karyawan yang dapat bersaing, memberikan layanan baik, profesional, jujur dalam negeri maupun luar negeri, hingga menjadi perusahaan nomor satu. Kemudian ia memiliki misi yaitu memberikan pelayanan yang baik, profesional, jujur untuk klien hingga dapat tertanam dalam kepribadian setiap karyawan. Kemudian ada pun 4 perspektif dalam PT Quadra Mitra Solusindo, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan perspektif keuangannya, yaitu peningkatan pendapatan, kemudian ada pengurangan biaya, serta peningkatan profit dan peningkatan investasi. Kemudian perspektif pelanggan dari PT Quadra Mitra Solusindo yaitu penambahan customer baru, kemudian ada customer satisfactory, kemudian ada customer loyalty, kemudian yang terakhir ada respon terhadap keluhan pelanggan. Saya juga akan menjelaskan perspektif belajar dan bertumbuh dari PT Quadra Mitra Solusindo, yaitu yang pertama ada peluasan pasar, kemudian ada employee training, serta peningkatan budaya perusahaan. Dan perspektif yang terakhir yaitu proses internal, yaitu ada employee turnover, yang terakhir ada peningkatan proses pelayanan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan model balance scorecard untuk perspektif keuangan pada PT Quadra Mitra Solusindo, yaitu yang memiliki tujuan, pengukuran, target, dan inisiatif. Saya akan menjelaskan satu dari 4 yang disebutkan, yaitu yang pertama yaitu tujuannya memiliki peningkatan pendapatan, kemudian pengukuran terjadi peningkatan pendapatan dibandingkan periode sebelumnya, kemudian memiliki target peningkatan naik 15% sampai 20% dibandingkan dengan periode sebelumnya, kemudian memiliki inisiatif adanya peningkatan pasar baru, adanya customer baru, exiting customer puas dengan pelayanan sehingga terjadi repeat order. Kemudian perspektif keuangan yang kedua yaitu tujuannya pengurangan biaya, yaitu pengukurannya terdapat pengurangan total biaya dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian memiliki target pengurangan total biaya hingga 5-10% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan inisiatifnya yaitu analisa terhadap pengeluaran untuk variabel dan fixed cost periode sebelumnya, serta melakukan penekanan terhadap cost yang dapat ditekan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peningkatan keuntungan. Pengukurannya yaitu terjadi peningkatan keuntungan perusahaan dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian targetnya yaitu keuntungan perusahaan meningkat sekitar 10-15% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian inisiatif yang dimiliki yaitu efektivitas resource perusahaan sehingga total expense akan berkurang yang berdampak pada peningkatan profit perusahaan. Dan yang terakhir dari perspektif keuangan dari PT Quadra Mitra Solusindo yaitu tujuannya memiliki peningkatan investasi, kemudian pengukurannya peningkatan ROI, kemudian targetnya yaitu peningkatan naik 5-10% dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian inisiatifnya yaitu efisiensi biaya, efisiensi operating aset. Dan yang ketiga, tabel 3, saya akan menjelaskan model balance scorecard untuk perspektif pelanggan pada PT Quadra Mitra Solusindo, yaitu pada perspektif pelanggannya.
yaitu ada 4 perspektif pelanggan dari PT Quandra Mitra Solusindo, yaitu yang pertama ada tujuan penambahan customer baru, kemudian ada pengukuran terhadap penambahan customer baru, targetnya yaitu terdapat 3 customer baru yang menggunakan jasa PT Quandra Mitra Solusindo, kemudian inisiatifnya yaitu meningkatkan kegiatan promosi, memperluas area promosi. Tujuannya kedua yaitu customer satisfactory, pengukurannya yaitu peningkatan mutu pelayanan, peningkatan angka indeks customer. Targetnya yaitu hasil survei menunjukkan rata-rata indeks kepuasan customer, memberikan angka yang menunjukkan customer puas akan produk dan pelayanan dari PT Quandra Mitra Solusindo. Dan inisiatifnya yaitu melakukan inovasi terkait peningkatan mutu pelayanan kepada customer, serta membuat pengukuran terkait tingkat kepuasan customer. Tujuan yang ketiga yaitu respon perusahaan terhadap customer complaint. Pengukurannya adanya sikap responsif perusahaan yang tinggi terhadap keluhan customer. Kemudian targetnya yaitu keluhan customer dapat dengan mudah terdengar oleh perusahaan, serta perusahaan dapat memberikan solusi atas keluhan produk yang telah dibayar oleh customer. Inisiatifnya yaitu menyediakan media untuk menampung keluhan customer, meningkatkan responsif dalam menanggapi keluhan customer, serta mencari solusi atas hal yang dikeluhkan customer. Selanjutnya ada model balance scorecard untuk perspektif pelanggan pada PT Quandra Mitra Solusindo, yaitu membahas perspektif interproses. Di sini ada dua, yaitu tujuan yang pertama yaitu employee turnover, pengukurannya rendah, turnover karyawan di perusahaan PT Quandra Mitra Solusindo, kemudian targetnya yaitu rate turnover karyawan di bawah 4 orang per tahun, kemudian inisiatifnya yaitu meningkatkan motivasi karyawan, memberikan entertain untuk karyawan, serta memberikan reward kepada karyawan. Dan tujuan yang kedua yaitu peningkatan proses pelayanan. Pengukurannya yaitu pengukuran lead time untuk proses pelayanan ke pelanggan, serta targetnya yaitu pengerjaan akte pendirian 3 hari kerja, pelayanan laporan keuangan terbit H plus 15-nya, pelayanan pajak, pembayaran H plus 7 bulan berikutnya, pembayaran pajak pelaporan H plus 15 bulan berikutnya, pelayanan pembuatan website H plus 60 setelah brief. Inisiatifnya yaitu melakukan analisa terhadap efektivitas proses pelayanan, melakukan analisa terhadap kegiatan value added dan non-value added, serta melakukan eliminasi terhadap kegiatan non-value added yang akan berdampak pada pengurangan LT perusahaan dalam menghasilkan output yang diharapkan perusahaan. Kemudian ada model balance scorecard untuk perspektif tumbuh dan berkembang dari PT Quandra Mitra Solusindo, yaitu di sini menjelaskan mengenai perspektif belajar dan berkembang, yaitu ada 3. Tujuan yang pertama yaitu perluasan pasar, kemudian pengukurannya terdapat perluasan jangkauan pasar, kemudian target penambahan area pasar baru, inisiatifnya yaitu analisis pasar untuk menentukan area mana yang akan dijadikan new market. Kemudian tujuan yang kedua yaitu employee training. Pengukuran yang kedua, adanya training untuk soft skill maupun hard skill karyawan. Kemudian targetnya yaitu terdapat peningkatan jumlah training untuk karyawan. Inisiatifnya yaitu memberikan training dari pihak luar kepada karyawan baik secara soft skill maupun hard skill, serta sharing knowledge di lingkungan kerja agar setiap individu memiliki kapasitas yang sama. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu peningkatan budaya perusahaan, kemudian pengukurannya adanya budaya perusahaan yang baik sehingga peningkatan motivasi karyawan. Targetnya yaitu 3 bulan sekali diadakan acara budaya di perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Dan inisiatif yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan yang dapat mengurangi jenuh, meningkatkan semangat bekerja, dan meningkatkan rasa kepemilikan kepada perusahaan. Di sini saya juga akan membahas tugas yang sudah diberikan, yaitu tugasnya apa kaitan antara kreasi pemasaran dengan balance scorecard. Menurut saya, kreasi pemasaran dan balance scorecard memiliki keterkaitan yang penting dalam konteks pengelolaan kinerja organisasi secara holistik. Kreasi pemasaran yang mencakup strategi dan aktivitas untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar
dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, dari perspektif pelanggan. Kreasi pemasaran yang efektif berfokus pada memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan. Dengan merancang kampanye pemasaran yang tepat, sasaran, dan menarik, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas, dan meningkatkan retensi pelanggan. Kedua, yaitu dari perspektif keuangan. Kreasi pemasaran yang berhasil diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja keuangan organisasi. Melalui peningkatan penjualan, pangsa pasar, atau margin keuntungan, kreasi pemasaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan dan profitabilitas. Sekian presentasi dari saya mengenai balance scorecard. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.